Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Yunifera, peserta Laksar Angkatan 2 Kelompok 3 di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang. Yang saya hormati Bapak Dr. Nurdin Yunus STSH MMMH sebagai coach. Yang saya hormati Bapak Hud Effendi Escape MAP sebagai mentor. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji. Hari ini, izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Asuhan Gizi dengan Penerapan Aplikasi Diet Diukit pada Pasien Hipertensi dan Diabetes Mellitus di Puskesmas Manyak Pait. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Sebagai salah satu bentuk penerapan kebijakan manajemen ASN ini, maka diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi CPNS. Dalam sistem pembelajaran pelatihan dasar CPNS ini, maka setiap peserta dituntun serta dituntut untuk dapat menemukan penerapan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang dirancang oleh peserta di tempat tugasnya, yaitu tempat tugas saya di Puskesmas Manyak Pait. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan primer yang melayani pasien dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk masalah gizi. Tingginya masalah gizi dan penyakit yang terkait dengan gizi di masyarakat memerlukan penanganan. Namun dengan keterbatasan berbagai faktor pendukung, maka penanganan masalah tersebut belum optimal. Salah satunya pemberian pelayanan gizi pasien dan masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan gizi di puskesmas meliputi pelayanan gizi masyarakat dan pelayanan gizi klinis. Pelayanan gizi klinis diterapkan pada puskesmas yang memiliki pelayanan pasien rawat inap. Menurut SK tentang pelayanan gizi di Puskesmas Manyak Pait tahun 2021, terdapat 4 kegiatan pelayanan gizi di puskesmas, meliputi asuhan gizi, rawat jalan, asuhan gizi rawat inap, dan penyelenggaraan makanan. Proses asuhan gizi adalah suatu metode pembacaan masalah yang sistematis dalam menangani problem gizi sehingga dapat memberikan asuhan gizi yang aman, efektif, dan berkualitas. Berdasarkan jenis pasien yang melakukan pengobatan, kegiatan asuhan gizi terbagi menjadi asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan. Selama ini di Puskesmas Manyak Pait belum berjalan optimal asuhan gizi ini. Beberapa faktor penyebab tidak ada kegiatan asuhan gizi, salah satunya adalah keterbatasan waktu petugas gizi dalam memberikan pelayanan gizi. Padahal, asuhan gizi bisa dimulai pada pasien dengan penyakit terbanyak di wilayah kerja Puskesmas Manyak Pait, seperti penyakit tidak menular. Di Puskesmas Manyak Pait merupakan salah satu puskesmas yang memiliki wilayah kerja banyak, yaitu 36 desa. Oleh sebab itu, penderita PTM pun juga banyak. Dari uraian penyakit PTM seperti hipertensi dan diabetes mellitus masih tinggi. Dari uraian masalah di atas, maka diperlukan optimalisasi kegiatan asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan pada pasien tidak menular, terutama penyakit hipertensi dan diabetes mellitus di Puskesmas Manyak Pait. Tujuan aktualisasi. Yang pertama, menerapkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Manajemen ASN serta Smart ASN dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi di Puskesmas Manyak Pait. Yang kedua, melaksanakan kegiatan aktualisasi untuk menyelesaikan isu belum optimalnya kegiatan asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus di Puskesmas Manyak Pait. Manfaat aktualisasi bagi penulis
menambah wawasan dan penerapan penulis tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, manajemen ASN dan smart ASN, serta bentuk-bentuk penerapannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bagi puskesmas, dapat membantu pasien atau klien memecahkan masalah gizi. Hal tersebut akan berdampak positif untuk puskesmas yang telah memberikan pelayanan yang berkualitas karena telah memberikan kepuasan bagi pasien. Bagi pasien sendiri, manfaatnya adalah memperoleh pelayanan gizi yang lebih baik dan mendapat pelayanan sesuai standar pelayanan gizi. Waktu dan tempat pelaksanaan aktualisasi. Waktunya, rancangan aktualisasi ini akan dilaksanakan selama proses habituasi, yaitu sekitar 40 hari kerja terhitung sejak 6 April sampai 8 Juni 2022. Tempatnya di Puskesmas Manyakpahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Bab 2, Deskripsi Organisasi. A. Gambaran umum. Puskesmas Manyakpahit terletak di Jalan Lintas Medan Banda Aceh, Desa Tualang Baru, Kecamatan Manyakpahit, Kabupaten Aceh Tamiang. Puskesmas Manyakpahit mempunyai wilayah kerja 36 desa. Luas wilayah yaitu sekitar kurang lebih 267,11 km², jarak dari ibu kota kabupaten kurang lebih 17 km. B. Visi dan misi Puskesmas. Visinya menjadi pusat pelayanan kesehatan yang ramah, unggul, dan berkualitas. Dan misi Puskesmas adalah yang pertama, memberi pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua, koordinasi lintas sektoral secara terpadu dan berkesinambungan. Yang ketiga, meningkatkan dan memelihara kesehatan individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. C. Tugas, wewenang, dan kewajiban. Yang pertama, tugas puskesmas, yaitu 1. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga. Yang ketiga, pendekatan keluarga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga. Wewenang Puskesmas menurut fungsi UKM yang pertama, menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analis masalah kesehatan, masyarakat, dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Yang kedua, melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. 3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. 4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain. Yang kelima, melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas, dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Yang keenam, melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di puskesmas. 7. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. 8. Memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. 9. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan pelayanan kesehatan.
10. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas Kesehatan daerah kabupaten kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. 11. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga. Dan yang terakhir, melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya melalui koordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja puskesmas. Wewenang Puskesmas menurut fungsi UKP, yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok masyarakat. Yang keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja. Yang kelima, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi. Yang keenam, melaksanakan penyelenggaraan rekam medis. Yang ketujuh, melaksanakan pencatatan pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas. 9. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan. Dan yang ke-10, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban puskesmas yaitu yang pertama, memberikan informasi yang benar tentang pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Yang kedua, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan sesuai dengan standar pelayanan puskesmas. Yang ketiga, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pengguna layanan sesuai dengan kemampuan pelayanannya. 4. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Yang kelima, menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin. 6. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pengguna layanan tidak mampu atau miskin. 7. Membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di puskesmas sebagai acuan dalam melayani pengguna layanan. 8. Menyelenggarakan rekam medis. Yang ke-9, menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain seperti sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia. 10. Melaksanakan sistem rujukan. D. Nilai-nilai dasar puskesmas, yaitu terdiri dari kata manya. M. Motivasi, selalu memotivasi masyarakat untuk hidup sehat. A. Antusias, senantiasa antusias dalam setiap memberikan pelayanan. N. Nyaman, mengupayakan agar klien atau pasien senantiasa nyaman dalam memberi pelayanan. Y. Yakin, pemberi pelayanan yakin atas upaya yang diberikan merupakan pelayanan terbaik sesuai dengan prosedur yang ada. A. Akurat, memberikan pelayanan yang sesuai prosedur dan terukur. K. Konsisten, pelayanan selalu konsisten dan sesuai dengan baku standar yang telah ditetapkan guna menjamin mutu. Berikut adalah struktur organisasi yang ada di Puskesmas Majapahit. Bab 3, Rancangan Aktualisasi.
A. Identifikasi isu. Isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya pengawasan ibu hamil minum tablet tambah darah atau TTD untuk mencegah anemia terkait upaya penurunan angka stunting. Isu yang kedua, belum optimalnya asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus. Isu yang ketiga, belum optimalnya pengukuran antropometri di posyandu balita. Penetapan core isu. Dari ketiga isu yang sudah saya angkat, saya menganalisis dengan analisis teknik USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Pada isu yang pertama, hasil USG yang diperoleh yaitu 12 poin. Pada isu yang kedua, hasil USG yang diperoleh adalah 14 poin. Dan isu yang ketiga, belum optimalnya pengukuran antropometri di posyandu balita menghasilkan USG dengan 11 poin. Berdasarkan pendekatan teknik USG tersebut, maka diperoleh satu isu dengan nilai USG tertinggi, yaitu belum optimalnya asuhan gizi, rawat jalan, dan rawat inap pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus di Puskesmas Majapahit. Identifikasi penyebab isu. Di sini saya membuat analisis penyebab isu menggunakan fishbone diagram. Ada 4 poin penting yang saya angkat, yaitu kebijakan, yaitu belum terselenggaranya SK pelayanan gizi puskesmas. Penyelenggaraan pelayanan gizi menjadi tanggung jawab petugas gizi secara rutin harus mencakup proses asuhan gizi rawat jalan dan asuhan gizi rawat inap. Yang kedua, skill. Belum optimalnya penggunaan media oleh petugas gizi. Yang ketiga, material. Belum ada poliklinik gizi di rawat jalan. Yang ketiga, keterbatasan waktu petugas gizi dalam memberikan pelayanan. Jadi, makanya diangkat belum optimalnya asuhan gizi, rawat jalan, dan rawat inap pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus. D. Rancangan aktualisasi. Aktualisasi saya akan saya lakukan di Puskesmas Majapahit. Dengan identifikasi isu yang saya angkat ada 3. Yang pertama, belum optimalnya pengawasan ibu hamil minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia terkait upaya penurunan angka stunting. Itu termasuk manajemen ASN. Yang kedua, belum optimalnya asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus. Itu termasuk smart ASN. Yang ketiga, belum optimalnya pengukuran antropometri di posyandu balita, itu termasuk manajemen ASN. Isu yang saya angkat yaitu belum optimalnya asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus. Gagasan pemecahan isu, optimalisasi asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap dengan penerapan aplikasi Diet Ducate pada pasien hipertensi dan diabetes mellitus di Puskesmas Majapahit. Analisis dampaknya, apabila isu ini tidak dilakukan, maka akan berdampak pada kondisi status gizi pasien yang tidak seimbang. Rancangan aktualisasi. Pada rancangan aktualisasi ini, saya mempunyai 5 kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan awal asuhan gizi, yaitu berkonsultasi dengan kepala puskesmas, outputnya foto dokumentasi konsultasi. Tahapan yang kedua, berdiskusi dengan pemegang program gizi dan ketua UKP tentang pelaksanaan asuhan gizi. Outputnya foto dokumentasi. Tahapan yang ketiga, relearn SOP asuhan gizi. Outputnya SOP asuhan gizi berupa foto. Tahapan yang
Keempat, membuat formulir asuhan gizi. Outputnya tersedianya asuhan gizi, formulir. Yang kelima, relearn SOP konseling gizi. Outputnya tersedianya SOP konseling gizi, outputnya nanti berupa foto. Tahapan selanjutnya membuat leaflet penyakit hipertensi dan diabetes mellitus menggunakan Microsoft Office Publisher. Outputnya yaitu leaflet hipertensi dan diabetes mellitus. Tahapan selanjutnya membuat formulir rujukan pasien untuk diberi asuhan gizi di rawat jalan. Outputnya yaitu formulir rujukan pasien asuhan gizi. Kegiatan yang kedua, mengakses aplikasi DietDuket. Tahapan yang pertama, mengunduh aplikasi DietDuket. Yang kedua, melakukan login aplikasi DietDuket. Yang ketiga, simulasi penggunaan aplikasi DietDuket. Yang keempat, melaporkan hasil kegiatan ini kepada mentor, yaitu outputnya berupa foto dokumentasi konsultasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu terkandung nilai kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri menggunakan aplikasi DietDuket, nilai adaptif, terus berinovasi mencari cara untuk memudahkan kegiatan asuhan gizi, nilai Smart ASN, memanfaatkan aplikasi DietDuket, memberi pelayanan asuhan gizi pasien, nilai akuntabel, melaksanakan tugas dengan cermat, nilai berorientasi pelayanan, melakukan perbaikan cara untuk memberi pelayanan yang terbaik, kolaboratif, terbuka dalam menyampaikan hasil uji coba, harmonis, menghargai hasil kritik dan masukan dari mentor, dan loyal, setia dan patuh dengan arahan mentor. Kegiatan yang ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi asuhan gizi. Yang pertama, membuat persiapan, membuat sasaran dan jadwal kegiatan sosialisasi asuhan gizi. Outputnya tersedianya nama-nama sasaran dan jadwal kegiatan sosialisasi asuhan gizi. Tahapan yang kedua, membuat daftar hadir sosialisasi kegiatan asuhan gizi. Outputnya tersedianya daftar hadir. Tahapan yang ketiga, membuat undangan sosialisasi asuhan gizi. Outputnya tersedianya undangan asuhan gizi. Tahapan yang keempat, menyiapkan bahan tayang sosialisasi asuhan gizi. Outputnya tersedianya PPT sosialisasi asuhan gizi. Tahapan yang kelima, konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi asuhan gizi. Outputnya foto dokumentasi konsultasi dengan mentor. Tahapan selanjutnya, melaksanakan kegiatan sosialisasi asuhan gizi. Outputnya foto dokumentasi kegiatan sosialisasi asuhan gizi. Kegiatan yang keempat, melakukan asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan menggunakan aplikasi DietDuket. Di sini ada 4 tahapan penting yang sudah standar. Tahap yang pertama, melakukan asesmen atau pengkajian gizi. Yang kedua, diagnosa gizi. Yang ketiga, intervensi gizi. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi gizi. Kegiatan yang kelima, melakukan konseling atau edukasi gizi pasien. Tahapan yang pertama, memberikan konseling atau edukasi gizi pasien. Output hasilnya, foto dokumentasi konseling gizi. Tahapan yang kedua, membagikan leaflet sesuai penyakit pasien. Outputnya, foto dokumentasi ketika membagikan leaflet. Yang ketiga, mengisi buku register konseling gizi. Outputnya, isian buku registrasi.
Tahapan yang keempat, mengisi catatan pengobatan pasien terintegrasi atau CPPT. Outputnya foto dokumentasi hasil CPPT. Berikut adalah jadwal pelaksanaan aktualisasi. Dari kelima tahapan tersebut, saya melakukan tahap kegiatan pertama pada minggu pertama dan minggu kedua. Kegiatan kedua, saya melakukannya pada minggu kedua. Kegiatan yang ketiga, saya melakukannya pada minggu ketiga bulan April. Pada kegiatan keempat, saya melakukan kegiatan ini di minggu keempat bulan April sampai Juni. Artinya saya melakukannya setiap hari. Begitupun dengan kegiatan 5 dari minggu keempat bulan April sampai Juni. Setiap hari melakukan kegiatan 4 dan 5 ini. Demikian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.